berkaitan dengan perintah Allah kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā." Al-ayat. Ada dua perintah yang digandeng di dalam Al-Quran. Kalau salah satunya ditinggalkan, berarti satunya tidak diterima oleh Allah, tidak diijabah oleh Allah. Di antaranya adalah perintah sholat dan zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Orang yang rajin sholat ke masjid berjamaah tapi meninggalkan zakat, pertanda sholatnya tidak diterima. Orang yang cuma zakat saja tetapi tidak sholat, berarti zakatnya tidak diterima. Ini diantaranya. Diantaranya lagi, orang yang beribadah kepada Allah tetapi tidak berbakti kepada kedua orang tua, pertanda amal ibadahnya tidak diterima. Nah, di dalam Al-Quran perintah berbakti pada kedua orang tua oleh Allah digandengkan dengan perintah beribadah kepada Allah. Ini menandakan pentingnya berbakti kepada orang tua, walaupun orang tuanya itu di luar Islam. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Tuhanmu telah mewahyukan, Tuhanmu telah menitahkan, Tuhanmu telah memerintahkan. Apa perintah Tuhan itu? Perintahnya ada dua. Yang pertama, alla ta'budu illa iyyah. Jangan sekali-kali kamu menyembah kecuali kepadanya. Jangan sekali-kali kamu beribadah kecuali kepada Allah. Tidak boleh beribadah kepada Allah, misalnya beribadah kepada patung, beribadah kepada berhala, beribadah kepada laut, beribadah kepada pohon, beribadah kepada sumber air, beribadah pada perempatan jalan, beribadah pada ladang pertanian, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh, hukumnya syirik. Orang-orang dulu di Indonesia, karena orang Indonesia ini rata-rata dulu asalnya beragama Hindu, sebagian beragama Buddha, sebagian animisme. Itu ada sebagian yang menyembah laut. Orang-orang Indonesia dulu yang kerjanya sebagai nelayan di pantai, setiap tahun bikin acara petik laut, larung laut, bikin sesajen yang meriah, ada kepala kambing, kepala sapi, nasinya nasi kuning, dibuang ke laut sebagai persembahan pada jin penjaga laut. Itu hukumnya syirik, tidak boleh, dan berlangsung sampai sekarang. Yang mengadakan itu rata-rata orang muslim, karena nelayan di negara kita kebanyakan muslim. Itu yang dilakukan. Keputusan Muktamar para Kiai Nahdlatul Ulama tahun 1934 mengatakan itu syirik. Itu termasuk perbuatan syirik. Nah, penduduk daratan, orang yang kerja di darat, terutama petani, juga sama melakukan kesyirikan dulu. Apa? Mereka mengadakan sedekah kampung, bikin acara sesajen, dipersembahkan pada jin penjaga kampung. Itu juga syirik. Nah, syirik-syirik seperti itu tidak boleh. Kemarin kira-kira 2 bulan yang lalu di Jawa dan Madura ini ramai orang meninggal. Hampir tiap hari pengumuman kematian di masjid.
Di kampung saya satu hari kadang 2, 3, 4, kira-kira sebulan lebih. Akhirnya apa? Akhirnya entah siapa yang memulai pertama untuk menghentikan kematian itu. Ada yang menganggap itu taun atau apa. Di depan rumahnya dibikin patung-patung kecil. Sebagian orang awam bikin patung kecil. Itu gak boleh seperti itu. Itu termasuk syirik. Beribadah, menyembah itu hanya kepada Allah, gak boleh kepada yang lain. Beribadah kepada Allah. Dan kita di Indonesia ini aneka ragam ibadah kepada Allah ya bermacam-macam, bukan cuma di sini, tapi di mana-mana. Ya ada ibadah sholat 5 waktu, itu sudah biasa. Kemudian ada ibadah-ibadah yang sifatnya tradisi. Contohnya seperti acara yasinan, acara tahlil. Kemudian kalau ada orang meninggal, ada kenduri kematian, itu bagian dari ibadah. Dan itu tidak ada syirik, tidak ada bid'ah. Kalau ada orang mengatakan ada bid'ah atau ada syirik, itu tidak perlu didengar. Semuanya itu sudah betul. Dan ibadah, tata cara ibadah seperti di masjid ini, kita sholat subuh berjamaah, baca qunut, setelah itu zikirnya jahar, zikirnya nyaring, itu sudah betul dan tidak perlu dirubah lagi. Kalau ada orang bilang, biasanya ustadz-ustadz baru, bukan ustadz lama, zikirnya gak usah nyaring, zikir sendiri-sendiri, dia sebenarnya yang bid'ah. Mengapa? Karena zikir nyaring itu tidak ada larangan dan berlaku sejak masa Rasulullah SAW. Para sahabat itu tahu zikir-zikir yang dibaca oleh Rasulullah. Mengapa tahu? Berarti zikirnya Rasulullah dibaca nyaring. Coba Rasulullah zikirnya dibaca lirik, gak ada yang tahu. Baca apa habis sholat? Karenanya para sahabat tahu. Dan riwayatnya sahih. Rasulullah SAW itu karena idza sallama min sholatihi yaqul bi shautihil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apabila Rasulullah SAW mengucapkan salam dari sholatnya, maka berzikir dengan suara yang paling nyaring, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi suara Rasulullah itu paling nyaring. Dulu gak ada mikrofon, kalau gak nyaring para sahabat yang jumlahnya ratusan gak dengar. Kalau sekarang ini sudah ada mikrofon, apalagi mikrofonnya Masjid Al-Mukhlisin ini bagus sekali. Ini mikrofonnya, sound systemnya bagus sekali, jadi enak. Walaupun suara perlahan, biasa-biasa, itu suaranya bagus kedengarannya. Alhamdulillah. Ini tinggal halamannya katanya belum lunas untuk apa namanya, untuk parkir, lahan parkir, dan itu perlu itu apa namanya, memberi lahan parkir agar jamaahnya tidak kemana-mana. Kemudian ini persoalan ibadah. Perintah yang kedua selain beribadah kepada Allah, wabil walidaini ihsana, dan pada kedua orang tua. Pada kedua orang tua harus berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Ini kata para ulama ya, kalau kita belajar di pondok, wabil walidaini ihsana, ini terjadi pembuangan kalimat tradisi bahasa Arab. Wa ahsinu bil walidaini ihsana, berbuat baiklah pada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Berbuat baik pada orang tua kalau cuma baik itu tidak cukup, tetapi harus sebaik-baiknya, harus paling baik. Kalau ada orang laki-laki baik sama istrinya, sama mamanya harus lebih baik. Kalau ada orang baik sama tetangganya, baik sama kawannya, sama orang tuanya harus lebih baik. Pada orang tua itu gak boleh kebaikannya sama dengan orang lain. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man ahabbun nas bi husni sahabati, siapa orang yang paling berhak aku perlakukan baik?
Orang yang paling berhak aku perlakukan baik siapa? Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Thumma man, lalu siapa setelah ibuku? Ummuka, yang kedua ibumu. Thumma man, lalu siapa Rasulullah? Yang ketiga ibumu. Ini bukan ibunya punya tiga, bukan. Orang itu ibunya pasti satu. Yang keempat, thumma man, lalu siapa yang keempat? Thumma abu, kemudian ayah. Artinya apa? Kata para ulama, kalau kebaikan itu ada 100, yang 75 untuk ibu, yang 25% untuk papa. Ibu itu harus lebih daripada ayah, lebih banyak, harus lebih banyak perlakuan baik. Yang di bawahnya 25 itu untuk orang lain, seperti untuk istri, untuk anak itu di bawah 25. Karenanya kalau ibu itu tidak boleh dimadu. Mengapa? Karena tidak ada duanya. Kalau istri boleh dimadu. Karena berbakti kepada istri itu tidak wajib. Kepada istri itu yang muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf itu artinya bergaul dengan baik, kemudian melayani kebutuhannya. Tetapi kalau kepada orang tua itu berbakti. Nah, ini berbakti kepada orang tua. Ini mengapa perlu kita tekankan, perlu kita sampaikan pada masa sekarang. Di akhir zaman ini banyak terjadi uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua. Ada orang, jadi di dalam hadis itu ya diterangkan, ada orang taat kepada istrinya tapi durhaka kepada ibunya. Itu tandanya akhir zaman. Mestinya dibalik, taat kepada ibunya dan durhaka kepada istrinya. Maksudnya durhaka itu ya apa namanya? Maksudnya durhaka kepada istri itu tidak boleh tunduk pada istri, harusnya istri yang tunduk kepada suami. Ada lagi orang itu mendekatkan kawannya. Kalau sama kawannya akrab banget, baik banget, tapi menjauhkan ayahnya. Kalau sama ayahnya dia kayak bosen, kayak apa, itu gak boleh seperti itu. Orang tua itu volumenya harus melebihi selain orang tua. Ini berbakti pada orang tua. Nah, kemudian di dalam ayat tadi disampaikan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Apabila salah seorang kedua orang tua kamu atau kedua-duanya mencapai usia senja, mencapai usia lanjut, sudah tua sekali, fala taqul lahumā uffin, maka jangan sekali-kali kamu katakan pada keduanya uff. Uff itu artinya kata-kata yang mengesankan seorang anak itu bosan merawat orang tua. Kalau orang tua sudah berusia senja, ini contohnya seperti orang tuanya berkata, nah gimana kalau begini, anaknya merasa gak cocok, langsung begitu, itu gak boleh. Berdesis pada orang tua gak boleh, termasuk uff, gak boleh begitu. Sekarang ini bukan cuma kadang-kadang orang tuanya dilaporkan ke polisi. Ada ya beberapa kasus orang tuanya dilaporkan ke pengadilan. Loh, ini apa-apaan ini? Kok orang tuanya berkata saja gak boleh, berkata Nah, mengapa? Karena biasanya ini identik dengan ketika kedua orang tua berusia senja, ketika orang tua itu sudah tidak bisa mandiri. Kalau orang tua itu masih sehat, masih punya uang sendiri, punya penghasilan, anak itu biasanya segan, tidak berani. Tapi kalau orang tua itu sudah tidak kuat, sudah pernah jatuh di kamar mandi, ini biasanya ya kejadian orang tua itu lama-lama jatuh di kamar mandi. Setelah jatuh di kamar mandi gak bisa jalan sendiri. Kalau sudah gak bisa jalan sendiri, keluar masuk kemana-mana harus digotong oleh anaknya. Kadang-kadang yang seperti itu, ini seorang anak itu kadang bosan. Itu gak boleh ditampakkan seperti itu.
Kemudian setelah itu wala tanharhuma, jangan dibentak kedua orang tua. Mengapa jangan dibentak? Ketika orang tua posisinya seperti itu, sudah tidak sehat, tidak kuat, dia uang dari anaknya, makan dari anaknya, ke kamar mandi digotong anaknya, dibentak itu biasanya cuma senyum. Kok tahu? Kita kan punya orang tua juga kan, sama anak, ya kok begitu, cuma senyum biasanya. Ketika masih sehat kita gak berani gitu. Kalau sudah tua dibentak senyum, itu walaupun senyum gak boleh dibentak. Tapi bagaimana di dalam Al-Quran dikatakan wa qul lahuma qawlan karima, katakan pada kedua orang tua kamu kata-kata yang mulia. Apa yang dimaksud kata-kata yang mulia? Kata-kata yang mulia, seorang ulama salaf, Imam Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas, beliau menafsirkan yang dimaksud kata-kata yang mulia itu diumpamakan ucapan seorang budak kepada majikannya, atau kalau sekarang ucapan seorang karyawan pada juragannya. Ada karyawan kerja pada juragan, dia punya salah pada juragannya. Juragannya pemarah dan temperamen, dia takut tidak digaji dan takut dipecat. Kira-kira cara bicaranya bagaimana? Kalau kita kerja pada orang, kita punya salah, pantas dipecat, kita takut dipecat, kira-kira bicaranya bagaimana? Pada orang tua harus seperti itu. Ini pada orang tua, jadi harus seperti itu. Wa qul lahuma qawlan karima, kemudian waqfid lahuma janahal dzulli, rendahkan pada kedua orang tua pundak kehinaan. Pada orang tua itu harus direndahkan. Walaupun dia di depan orang seorang kiai berceramah, di depan orang tua gak boleh jadi kiai, harus jadi anak, harus rendah. Dia dulu orang tuanya orang biasa-biasa, tidak kaya. Anaknya merantau ke Dumai lalu jadi jadi orang kaya, jadi bos. Sama orang tuanya gak boleh jadi bos. Tapi bagaimana? Harus jadi anak yang rendah. Wakhfid lahuma janahal dzulli minar rahmah, rendahkan pundak kehinaan pada kedua orang tua. Mengapa minar rahmah? Karena menyayangi pada orang tua. Orang tua itu kalau anaknya sudah jadi bos kadang mudah tersinggung. Mengapa? Anak saya ini macam sudah merasa malu punya orang tua seperti saya. Ada yang begitu. Ini kayak malu mengakui saya sebagai orang tuanya. Kadang begitu. Itu gak boleh. Kita ini harus merendah. Mengapa? Minar rahmah, karena kita menyayangi orang tua. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakan rabbirhamhuma, Tuhan sayangi, curahkan rahmatmu pada kedua orang tuaku sebagaimana mereka merawat aku ketika aku masih kecil. Kata para ulama, ya, kata para ulama, orang tua itu biasanya melayani anak secara full itu sampai usia 15 tahun, sampai balik. Anak itu membutuhkan pelayanan orang tua secara penuh sampai usia 15. Kalau usia 15 ke atas, anak itu biasanya bisa mandiri, itu dulu. Tapi kalau sekarang bisa mandiri setelah usia 20 tahun. Setelah nikah baru mandiri. Ini anak sekarang, anak milenial. Nah, orang tua itu biasanya butuh pelayanan anak secara penuh. Itu usia 15 tahun terakhir. Itu paling lama. Paling lama tuh 15 tahun terakhir. Setelah itu biasanya nggak ada. Kadang nggak sampai. Kadang orang tua di atas ranjang itu 3 tahun, 1 tahun, 2 tahun. Saya kemarin mertua saya 1 tahun, setahun yang lalu jatuh di kamar mandi. Akhirnya ini bagian pantatnya itu ada yang bergeser, nggak bisa jalan. Terus kemarin waktu ramai-ramainya COVID sempat koma, tapi setelah itu sadar lagi. Saya pikir ini baru setahun,
mungkin paling enggak 10 tahun lagi lah, 15 tahun. Ternyata 2 minggu wafat. Nah, saya mikir ya, karena kata para ulama ya rata-rata maksimal 15 tahun. Nah, ini mengapa tema-tema berbakti pada orang tua seperti ini perlu disampaikan. Karena di zaman akhir seperti sekarang ini, budaya-budaya dari luar Islam itu masuk ke negeri-negeri Muslim. Saya tahun 2003 itu pernah tinggal di Eropa, di Inggris. Di Inggris itu kalau orang tua sudah tidak bisa mandiri, nggak bisa kerja, oleh anaknya dimondokkan ke panti jompo, diantarkan ke panti jompo. Ketika kecil orang tuanya merawat anaknya, ketika orang tuanya besar dia gak mau merawat, ditinggal. Nah kemudian maka bagaimana? Kan biasanya di barat itu kebanyakan anak itu orang tuanya tunggal, yaitu cuma mamanya, nggak punya ayah. Di Eropa waktu itu tahun 2003, setiap ada 4 orang, setiap ada 4 anak berkumpul, pasti yang satu cuma punya mama, yang 3 ada papa, dan papanya belum tentu resmi. Kadang papanya ini ya hasil kumpul kebo, itu rata-rata. Ini belum tentu resmi. Yang satu gak punya papa, jadi yang banyak memang punya mama. Dan orang tua laki-laki rata-rata lebih dulu meninggal daripada orang tua perempuan, kebanyakan begitu. Yang banyak mama-mama memang. Nah itu kemudian dititipkan ke panti jompo. Karena dititipkan ke panti jompo, maka bagaimana dunia barat untuk mengenang mamanya, mengenang jasa seorang ibu, setiap tanggal 22 Desember mereka merayakan yang namanya Hari Ibu. Pada hari ibu itu kadang sebagian anak telepon mamanya, "Ma, selamat hari ibu ya, semoga sehat." Itu katanya sudah mengenang jasa ibunya. Ada yang lebih baik dari dia. Hari ibu dia datang ke mamanya membawa karangan bunga. Ada yang lebih baik lagi, hari ibu datang pada mamanya, lalu mamanya diajak rekreasi keliling kota Dumai. Lebih baik lagi, besoknya ditinggal lagi, nunggu nanti tanggal 22 Desember itu di barat. Nah, apakah hari ibu itu bid'ah? Gak bid'ah. Cuma hari ibu versi barat kurang menurut Islam. Mengapa? Kalau di barat hari ibu itu tanggal 22 Desember. Kalau menurut umat Islam hari ibu itu tanggal 22 Desember sampai 21 Desember yang akan datang. Jadi setahun penuh. Mengapa? Karena di dalam Islam ada hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi seperti itu. Berbakti kepada orang tua itu kehormatan bagi seorang anak. Kehormatan, bukan apa namanya, bukan beban, tapi kehormatan menurut agama kita. Dan berbakti, orang yang berbakti kepada orang tua itu pertanda akan menjadi orang yang sukses, akan menjadi orang yang bagus lah. Karenanya seorang suami harus mendidik kepada istrinya agar dia mendorong suaminya berbakti kepada orang tuanya. Kadang-kadang ketika seorang suami ngasih uang sama mamanya, istrinya kadang menggerutu, "Kamu ini uangnya dikasih terus sama mama, kita ini kurang." Kadang begitu. Kalau seorang suami sering ke rumah mamanya, kadang istrinya protes, "Kamu nyusul lagi ya, kok sering ke sana?" Nah, istri yang seperti itu diingatkan, "Kamu jangan begitu. Kamu harus mendukung saya berbakti sama ibu saya." Mengapa? Karena kalau saya berbakti pada ibu saya, anak saya akan berbakti sama kamu. Tapi kalau saya tidak berbakti pada ibu saya, anak saya tidak akan berbakti pada kamu. Dulu ini dikisahkan oleh sebagian guru. Dulu di Arab ya, di padang pasir, masyarakat Badui.
Orang Arab yang di padang pasir itu kan masyarakat Badui, hidupnya pindah-pindah. Ada sepasang suami istri punya anak bayi. Suaminya membawa mamanya. Mamanya ini sudah tua. Karena sudah tua, orang perempuan itu kalau sudah tua kadang cerewet, tapi gak semuanya. Kadang bangun tidur marah-marah, mau tidur marah-marah lagi. Ya sebenarnya bukan marah, memang apa namanya, bawaan psikologi. Kalau orang perempuan, mama, istri, cerewet, itu udah apa-apa. Karena menurut penelitian, seorang perempuan itu sehari semalam itu harus mengeluarkan kosakata 21.000. Kalau enggak stres dia. Kalau laki-laki ini sehari semalam cukup mengeluarkan kosakata 7.000, itu sudah gak stres. Kalau istri, kalau ibu itu ngomel-ngomel, gak apa-apa, itu untuk menghilangkan stres. Kalau sudah keluar semua, diem dia. Penelitian seperti itu. Katanya seperti itu ya. Jadi memang lebih banyak perempuan. Akhirnya karena ibunya ini sering ngomel-ngomel, anaknya yang laki-laki merasa bosan. Dia bilang sama istrinya, capek sama mama ngomel-ngomel terus. Gimana? Gimana kalau mama ini kita tinggalkan di sini? Katanya. Capek. Loh, kenapa ditinggalkan? Capek. Terus gimana makannya mama? Ya sudah, beras kita tinggalkan di sini. Nanti kalau kira-kira habis, kita jenguk bawain beras. Ya sudah kalau begitu. Sebagai istri saya ikut pada suami. Tapi jam berapa mama ditinggal? Kalau siang dia nggak pernah tidur, pasti ikut katanya. Nanti tengah malam. Kalau dia sudah tidur pulas, kita tinggal. Oke, kalau begitu sebagai istri saya akan taat pada suami. Tengah malam ketika mamanya tidur pulas, istrinya dibangunkan, ayo pergi, ayo. Sebelum berangkat, istrinya ini meninggalkan anaknya ditidurkan di samping neneknya. Lalu dia pergi, entah naik onta apa naik kuda bersama suaminya. Tengah malam, siang hari setelah perjalanan jauh berkilo-kilometer, istrinya bilang, sayang, apa? Mana anak kita? Kok dari tadi kita gak dengar suaranya? Anaknya laki-laki. Kata istrinya, anak yang mana? Loh, anak kita, bayi kita. Saya tinggal katanya. Tinggal di mana? Saya tinggal sama neneknya. Mengapa ditinggal? Nanti dia kalau sudah besar akan meninggalkan saya. Seperti kamu. Kamu ini anak, tapi mamanya ditinggalkan. Dia pasti seperti kamu, nanti kalau sudah besar meninggalkan saya. Daripada dia meninggalkan saya nanti, maka dari sekarang tak tinggal duluan. Duluan. Akhirnya apa? Akhirnya suaminya sadar itu. Wah iya katanya. Ayo balik. Akhirnya balik lagi itu. Setelah sampai di tempat mamanya, neneknya, ternyata neneknya ini mendekap cucunya erat-erat karena di situ banyak anjing hutan. Anjing hutan lapar datang mau menerkam anaknya, cucunya. Setiap ada anjing hutan mendekat, dia ambil batu, dia lempar keras-keras. Akhirnya anaknya ini menangis dan bertaubat kepada Allah. Ini kalau istri yang salihah. Karenanya kalau mau kawin, yang belum kawin cari yang salihah. Kalau sudah punya, didik agar menjadi wanita salihah. Kalau istrinya gak salihah, ya didik ada keras lah. Kamu kalau gak salihah, saya cari loh yang salihah. Mungkin agak bagus kalau begitu. Nah, ini artinya apa? Perlu berbakti pada orang tua. Nah, kemudian orang yang berbakti pada orang tua ini akan mendatangkan kesuksesan. Baik ketika orang tua masih hidup maupun orang tua sesudah wafat. Ketika masih hidup, seorang anak yang menjadikan, ya ada perkataan Habib Umar, kata Habib Umar, orang yang melayani orang tuanya seperti raja, maka rizkinya akan seperti rizkinya raja.
Tapi kalau orang yang memperlakukan orang tuanya seperti pembantu, rizkinya seperti rizkinya pembantu. Rizkinya raja dengan pembantu lebih banyak siapa? Lebih banyak raja. Ini ada cerita dikisahkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil, juga Imam Al-Khazin dalam tafsirnya, dalam kitab-kitab tafsir. Pada masa Nabi Musa ada sepasang suami istri, sudah lama menikah gak punya anak. Suaminya orang soleh, istrinya orang soleha. Lama-lama setelah tua baru punya anak. Sudah tua baru punya anak. Setelah punya anak, ayahnya ini merasa ini sebentar lagi mati ini, karena sudah tua. Orang tuh kalau sudah tua kan merasa sebentar lagi mati. Orang kemarin waktu banyak orang mati, yang muda-muda takut juga mati. Aduh, ini kok banyak meninggal. Saya kemarin ketika banyak orang meninggal sempat kena flu. Biasanya kalau flu itu minum air hangat berkali-kali sembuh, sampai 2 hari gak sembuh. Setelah sembuh pindah batuk. Loh, saya ini gak kemana-mana, gak minum es krim, gak minum ini, kok kena batuk. Akhirnya karena batuk, karena besok mau acara pernikahan adik ipar di rumah, malam-malam saya minum obat batuk. Begitu minum obat batuk muntah-muntah 1 malam, gak kuat berdiri. Saya sampai mikir, saya ini apa ikut rombongan yang sekarang? Kalau usia saya ini katanya orang masih muda, tapi ini kok gak bisa berdiri. Katanya ada orang batuk meninggal, tapi saya tidak sesak nafas, mungkin enggak ini. Dan alhamdulillah bisa kedumai sekarang. Nah, setelah dia punya anak bayi, orang tua ini merasa ini kayaknya sebentar lagi meninggal. Terus kalau saya meninggal, kira-kira warisan untuk anak saya apa? Saya kasih apa anak saya warisan ini? Akhirnya dia ingat, oh iya, saya ini punya anak sapi, ini aja warisan untuk anak saya. Tapi siapa yang merawat sapi ini kalau saya mati? Istri saya gak mungkin sibuk merawat bayi. Mau dititipkan ke orang tidak ada. Titipkan ke siapa? Gak punya kenalan baik. Akhirnya apa? Dah, ini anak sapi saya titipkan pada Allah. Akhirnya anak sapinya dibawa ke hutan, mungkin hutan Dumai ya, hutan mana itu. Bawa ke hutan. Sampai di hutan, laki-laki ini berdoa kepada Allah, ya Allah, anak sapi ini aku titipkan kepada Engkau untuk anakku. Kalau nanti suatu saat anakku sudah dewasa dan memerlukan sapi ini, kembalikan kepadanya ya Allah. Akhirnya dilepas. Begitu dilepas, karena ini orang soleh, doanya diijabah oleh Allah. Setiap sapi ini didekati orang, lari sekencang-kencangnya. Setiap didekati harimau, binatang buas, gak bisa diganggu. Dia pulang ke rumahnya, bilang sama istrinya, Dek, apa? Untuk warisan anak kita, kalau sebentar lagi saya meninggal duluan, saya menitipkan anak sapi kepada Allah di hutan di sana. Nanti kalau anak sudah membutuhkan pembiayaan, suruh dia jemput anak sapi itu, pasti itu sudah besar. Sudah. Tidak lama kemudian ayahnya ini meninggal dunia. Setelah ayahnya ini meninggal, anaknya dididik dengan pendidikan yang baik sampai tumbuh menjadi anak yang soleh. Sampai suatu saat ketika anaknya ini sudah balik, sudah dewasa, ibunya sudah tidak berdaya, nggak bisa kerja. Akhirnya diganti oleh anaknya. Anaknya ini baik, berbakti sama orang tua. Kalau siang hari anaknya ini kerja ke hutan, mencari kayu bakar. Siang-siang setelah dapat kayu bakar, kira-kira 1 pikul, dia bawa ke pasar, dijual. Hasil penjualan kayu bakar itu dibagi 2. Separuhnya disedekahkan pada fakir miskin, separuhnya diserahkan kepada mamanya. Ma, ini hasil yang sekarang, hari ini. Terserah
oleh mama mau diapakan. Ini kalau siang hari. Kalau malam hari, anak ini waktunya dibagi 3. Yang sepertiga, siang ini 12 jam, malam 12 jam. Yang sepertiga malam untuk beribadah kepada Allah. Mulai maghrib sampai 4 jam. Selama 4 jam beribadah pada Allah. Lalu sepertiganya lagi 4 jam berikutnya dia tidur, istirahat. Orang tuh biasanya tidurnya 4 jam. Kalau sudah 4 jam biasanya bangun. Karenanya kalau orang jam 9 tidur, 10, jam 1 bangun. 4 jam biasanya. Kalau dia memang oleh Allah dibangunkan. Kalau ketika bangun dia baca alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ikatnya lepas. Kalau dia habis itu berwudu, ikatnya lepas lagi, sholat lepas. Tapi kalau habis itu yang diikat oleh setan. Orang tuh kalau tidur oleh setan diikat. Tapi kalau ketika bangun kemudian dia cari bantal lagi yang lepas dari kepalanya, ikatnya tambah keras dari setan. Nah dia tidur 4 jam. Setelah tidur 4 jam, anak ini duduk di samping mamanya. Diapakan? Kalau mamanya mengeluh kakinya sakit, dia urut, dia pijitin. Kalau mamanya mengeluh kepalanya gatal, dicari ketumbingnya atau kutunya. Tiap hari begitu. Lama-lama mamanya bilang, anakku, kamu ini lelah, hidup kecapean. Kenapa, Mak? Kamu sehari-hari cari kayu, lalu dijual, disedekahkan, dikasihkan ke saya. Kalau malam hari kamu beribadah, istirahat, melayani saya. Terus gimana, Mak? Biar kamu gak capek-capek cari penghasilan. Ayahmu dulu meninggalkan sapi. Coba kamu ambil. Di mana itu, Mak? Di hutan sana. Kamu besok pergi ke hutan sana, cari sapinya. Kalau ada sapi besar, kulitnya berwarna kuning seperti emas, setiap didekati orang pasti lari kencang, maka itu sapi kamu. Kamu berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau itu memang sapi yang diwariskan ayah saya untuk saya, kembalikan sapi itu kepadamu. Maka sapi itu akan berhenti dan luluh pada kamu. Kalau sapi itu sudah luluh, berhenti, kamu hampiri, pegang kepalanya, ajak kamu pulang. Hanya besoknya berangkat ke hutan sesuai dengan titah mamanya. Kira-kira jam 11 atau jam 12 nyampe di hutan, dicari-cari. Dan betul ada sapi besar, kulitnya berwarna kuning seperti emas. Setiap didekati lari kencang. Berdoa dia pada Allah, ya Allah, kalau memang itu sapi warisan dari ayahku untukku, kembalikan kepadaku. Begitu berdoa, sapi itu langsung berhenti. Dihampirinya diam, maka dipegangnya kepalanya. Setelah dipegang kepalanya, dia ngomong, ayo, kamu oleh mama disuruh ajak pulang, ayo pulang. Begitu diajak pulang, dipegang kepalanya, sapinya bisa berbicara. Ini syuruk ya, sebentar, tinggal sedikit. Apa kata sapi itu? Nah, daripada kamu capek-capek jalan kaki, naik aja punggung aku, kamu naik aku, biar kamu enak pulang. Apa kata anak ini? Kata anak itu, loh, saya gak akan menaiki kamu, karena pesan dari mama, saya suruh pegang kepala kamu, saya gak diperintahkan menaiki kamu. Kata sapi itu, beruntung kamu tidak menaiki punggungku. Coba kamu menaiki punggungku, aku gak bisa dibawa pulang. Ayo pulang. Akhirnya pulang. Sore sampai di rumahnya, diserahkan pada mamanya. Ya dah, taruh di situ. Malamnya ngomong-ngomong, ngobrol. Ma, sapinya mau diapakan? Kata mamanya, besok kamu bawa ke pasarnya, kamu jual. Mau dijual berapa, Mak? Jual seharga 3 dinar. Pagi-pagi dibawa ke pasar. Sampai di pasar, waktu agak siang, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Orangnya ganteng, bajunya putih.
menghampiri sapi dan anak ini. Ini sapinya dijual, iya bang, dijual. Berapa harganya? Ini harganya 3 dinar. Lalu kata calon pembeli itu, kalau begitu sapi ini saya beli 6 dinar. Loh, gak boleh. Loh, kenapa gak boleh? Ini kata mama harganya 3 dinar. Kata pembeli itu, ini kalau 3 dinar terlalu murah, bukan harganya. Ini harusnya 6. Suatu hari tawar menawar, akhirnya gak jadi. Karena gak jadi, kata anak itu, dah sapi ini mau saya bawa pulang. Kalau kamu memang minta 6 dinar, saya nanti mau bilang sama mama. Kalau boleh saya jual 6 dinar besok. Ya dah, ketemuan besok. Sampai di rumah malam-malam mamanya tanya, sapinya kok gak laku? Sebenarnya ada yang menawar, Ma. Minta berapa? Minta 6 dinar. Terus, lo kan mama bilangnya 3 dinar. Saya gak berani ngasih. Gimana? Ya dah, besok bawa ke pasar jual 6 dinar. Besoknya dibawa sama dia. Sampai di pasar, laki-laki itu datang lagi. Gimana? Iya, sapi ini kata mama dijual 6 dinar. Kata laki-laki itu, kalau begitu ini saya beli 12 dinar. Kata anak itu, nggak boleh. Loh, kenapa? Kata mama ini 6 dinar. Kata dia, ini kalau 6 dinar rugi, kasihan kamu. Ini mestinya harganya 12. Ini sapinya bagus. Akhirnya sehari tawar menawar, gak jadi. Ya dah, kalau kamu minta 12 dinar, ini mau saya bawa pulang. Saya nanti mau bicara dengan mama. Kalau boleh 12 dinar, besok kita ketemuan. Malamnya mamanya tanya, loh kok gak laku lagi? Ma, calon pembelinya gak mau 6 dinar. Minta berapa? Minta 12. Gimana menurut mama? Boleh enggak 12? Kata mamanya, ya dah, besok kamu ke pasar kasihkan 12. Tapi kalau dia menaikkan lagi harganya, saya curiga. Sampaikan salam saya pada dia. Sampaikan salam saya, kamu ini orang apa malaikat? Karena kalau orang nggak ada pembeli seperti kamu, bilang begitu. Kalau dia ngaku sebagai malaikat, sampaikan salam saya berikutnya. Sapi ini mau diapakan? Akhirnya besoknya pergi dia ke pasar. Agak siang, yang ganteng itu datang lagi sambil senyum-senyum. Gimana sapinya? Ya, berapa? Kata mama 12 dinar. 12 ya. Gimana? Kalau ini saya beli 24 katanya. Akhirnya ada salam loh dari mama. Apa? Sambian ini kata mama orang apa malaikat? Kalau orang nggak ada acara nawar seperti sampean, ini 3 hari nggak laku-laku. Apa kata dia? Saya ini malaikat, diutus oleh Allah untuk menjaga sapi kamu agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Terus kata mama, sapi ini mau diapakan? Kata malaikat itu, sapinya kamu ini jangan kamu keluarkan. Mengapa? Umatnya Nabi Musa sekarang sedang diberi sanksi oleh Allah, harus nyembelih sapi. Surat Al-Baqarah tentang sapi, harus nyembelih sapi. Dan sapinya yang diperintahkan oleh Allah cuma sapi ini, gak ada lagi. Terus nanti dijual berapa? Kalau orang Bani Israel, umatnya Nabi Musa menjumpai sapi ini kamu jual seharga emas sebesar sapi ini. Akhirnya sapi itu laku seharga emas sebesar sapi. Kalau emas sebesar sapi berapa ton? Bukan berapa gram. Coba bayangkan kalau dia tergoda dengan tawaran terakhir ketika 24 gram. 24 gram itu 20 gram sama dengan 24 dinar ya. 24 dinar itu kalau dikonversi dengan gram sama dengan 85 gram. Kalau 24 itu berarti 102 gram. Emas 1 gram di Dumai berapa harganya? 700.000, 900 kali 102 itu berapa?
Berapa juta itu? 94-nya. Hah? Berapa? Ya kira-kira 90 juta lah lakunya. Tapi karena ini seharga emas sebesar sapi, ini berapa juta, berapa miliar ya? Saya nggak tahu emas kalau sebesar sapi itu beratnya berapa itu. Yang kira-kira ibu-ibu yang di Dumai punya sapi punya emas seperti kakinya sapi, kakinya aja lah, nggak usah pahanya, punya. Apalagi emasnya besar, ya mungkin yang punya emasnya besar itu suaminya, kan suaminya dipanggil emas. Nah, ini artinya apa? Orang yang berbakti kepada orang tua biasanya menjadi orang sukses. Ini orang soleh. Kira-kira kalau kita disuruh oleh mama ke pasar jual sepeda motor, ini motor kamu jual ke pasar, jual berapa Ma? Jual 5 juta, ditawar 6 juta, dikasih apa enggak kita? Dikasih lah. Mengapa? Ya kita ini bukan potongan orang soleh tingkat tinggi, kita ini soleh biasa-biasa. Nah, artinya apa? Berbakti pada orang tua itu penting ketika masih hidup. Setelah wafat tetap berbakti pada orang tua. Apa? Sering-sering mendoakan orang tua. Berapa kali mendoakan orang tua? Kata para ulama, mendoakan orang tua sehari semalam minimal 5 kali baru berbakti. Mengapa? Karena perintah berbakti pada orang tua di dalam Al-Quran digandeng dengan perintah beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah kewajibannya sehari semalam 5 kali. Berarti mendoakan orang tua sehari semalam 5 kali. Kalau kurang dari 5 kali berarti tidak berbakti. Lebih dari 5 kali berarti sangat berbakti. Dan orang yang rajin mendoakan orang tua, rizkinya dimudahkan oleh Allah. Karena dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami ada hadis ya dari Rasulullah SAW, "Idza tarakal 'abdu ad-du'a liwalidayhi inqata'a anhu rizqu fid dunya." Apabila seorang hamba meninggalkan doa bagi kedua orang tuanya, maka rezekinya di dunia diputus oleh Allah. Sekarang ini terjadi krisis Covid. Kalau di Jawa penghasilan menurun, nggak tahu kalau di Dumai sama. Ya mungkin ya karena banyaknya orang nggak berbakti, karena Wahabi berhasil mengajak orang tidak tahlil, tidak yasinan, tidak ziarah kubur, akhirnya mendoakan orang tua menurun. Maka bagaimana rezeki keberkahan oleh Allah dikurangi? Karenanya jangan kita tinggalkan seperti kenduri, tahlil, apa, jangan. Mengapa? Itu bagian bentuk berbakti kepada orang tua. Nah ini karena sudah masuk waktu syuruk, biasanya kuliah pagi, kuliah subuh. Kuliah subuh itu identik dengan kultum. Kultum itu ada 3 artinya. Ada yang kuliah 7 menit, ada kuliah 70 menit, ada kuliah terserah antum, itu namanya kultum. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini pertama kali saya masuk Masjid Al-Mukhlisin. Kalau ke Dumai saya mungkin sudah 3 kali atau saya lupa ya. Tapi sejak pandemi baru sekarang saya ke Dumai. Sejak pandemi itu lama tidak ke sini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kedua orang tua kita. Allah mencurahkan rahmatnya pada kedua orang tua kita. Allah meninggikan derajat kedua orang tua kita di surga. Dan Allah memberikan kekuatan pada kita istiqomah berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik orang tua yang masih hidup atau orang tua yang sudah meninggal dunia. Amin Allahumma amin. Mari doa bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa masyayikhina wa muallimina wa ashabina wa dhawil huquq alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma qasim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍ 'anna. Allahumma akfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika 'amman siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.